atau satu Allah, atau satu dewa, atau satu teis, atau satu God, 100% ajaran sesat. Tidak apa-apa. Ya, sebab seseorang bisa menjadi malaikat, dia harus seorang Allah. Malaikat adalah Yahweh atau setiap surga harus maha ahli atau ilah atau dewa di dalam bidang masing-masing. Jadi seorang malaikat harus seorang maha ahli di dalam bidangnya atau seorang Allah di dalam bidangnya. Contoh. Kalau ada pendeta mengatakan bahwa itu tidak benar, bagaimana? Itu kan bilang mau agama apapun dia Tinggal saja tidak mau. dengan fakta. Faktanya adalah para malaikat surga adalah para Allah atau para dewa atau para oknum-oknum yang sangat hebat di atas manusia biasa. Silakan open cam. Harus banget open cam ya? Ya harus lah Buntal. Kan? Jangan grogi kalau sama saya. Buka mute tuh. Tuh kan? Grogi dia sama saya kan? Enggak, aku di mute. Jangan di mute. Ya, gimana kabarnya? Tidak ada mute. Kau yang mute sendiri, kita mute. Kenapa? Gimana kabarnya? Sehat. Diskusi lah. Silakan. Ada tema. Kenapa ajaranmu bingung? Ngapain saya bingung? Yang bingung itu yang setiap hari minta jalan lurus itu yang bingung. Kalau agama kalian tidak bingung, kenapa kalian dengan kalian selalu berkelahi itu? Sambil buka-buka aib yang katanya ke apa? Yang katanya ke Manokwari, padahal coba, itu ajaran apa itu? Enggak, aku mau diskusi, tapi kalau udah nyerang pribadi aku turun lah. Ya. Karena kan diskusi, kok kamu nyerang pribadi sih, kan nggak bagus namanya. Bukan nyerang pribadi, kenapa kamu takut? Berarti itu betul-betul terjadi. Emang di mana sih? Ya kalau kamu nggak bisa membuktikan. Tidak, saya Kan tanya kamu nggak bisa membuktikan. Kamu ada nggak buktinya? Kenapa? Ada nggak buktinya? Nah itu banyak di posting-posting, kok tanya sama saya lagi. Kan itu katanya bilang ke Manokwari, padahal sama Bintang Daud ke, aduh ya. Maksudnya saya cuma apa kan, saya cuma ingatkan saja ya. Begitu, lebih baik kalau mau ya poliandri aja. Daripada kan nanti ketemu di luar begitu kan nanti takutnya apa ya. Begitu. Coba sekali kalau kau ke Manokwari hari itu, kenapa tidak mampir di tempat saya lagi? Kan? Emang kamu pergi sama Bintang Daud itu? Kamu pergi sama Bintang Daud? Saya pergi sendiri cari bom-bom itu. Dia pendeta katanya, tapi bohong, dia bukan pendeta. Katanya Bintang Daud juga tunggu kamu di mana itu, katanya begitu. Ya kita nggak tahu, katanya sampai ya gimana. Yuli, sebenarnya kamu ini janda apa ada punya suami sih? Ini serius loh. Kamu janda apa punya suami? Ada suami saya. Tapi kenapa kamu ngaku janda, katanya bukan Riana? Nggak perlu.
Saya coba WA Bu Karyana datang ke sini ya. Soalnya Bu Karyana bilang kamu mengakui bahwa kamu itu adalah janda, begitu. Kalau kamu janda, selamatkan loh. Saya kan spesialis janda Kristus. Tapi kalau kamu yang fitnah-fitnah yang antara kamu dengan bintang Daud itu bohongnya. Ya, kalau saya ngapain saya harus mengakui hal yang tidak saya buat gitu loh, Loding. Kamu ini udah botak tapi tidak pinter-pinter. Bukan katanya itu sampai uang galang dana itu katanya pakai hotel dengan apa, kan lebih baik saya tanya sama orangnya langsung kan, biar disaksikan oleh netizen saya begitu. Katanya Yuli sama bintang Daud. Akhirnya sambil cecet ditampilkan oleh Mata Pisau itu sambil katanya ada jilat-jilat kangen apa, saya enggak tahu, saya masih pucuk loh. Ada mana ya, saya lihat chatnya Mata Pisau, dia kasih apa itu, sempat saya screenshot lagi itu, katanya yang aku kangen gitu, tapi enggak tahu ya, oh itu betul ya. Betul itu yang tanya apa yang betul matamu ini, yang bukan Mata Pisau tampilkan kamu punya chat WA itu, katanya yang aku kangen yang mana nih, kangen ya, yang bawa, ada loh itu, ada loh tuh. Bentar. Ya kan teman-teman, viral kan yang itu kan, kangen atas apa kangen bawah kan, benar tidak? Saya cari ya kalau tidak ada ya. Katanya Yuli kangen mana ya. Tanya sama yang mendalilkan dong, kok tanya sama saya? Ya kan kita tanya, kita apa ini nih? Nih, mana ya? Aduh, ini kalau diskusi agama tapi diskusi pribadi. Udahlah, malas aku diskusi agama tapi bukan ini pribadi. Kita klarifikasi dulu benar tidak kamu sama bintang Daud. Ngapain saya klarifikasi sama kamu? Nggak ada urusannya. Kan kamu berarti tanya itu ada pertanyaan, ya udah kita jawab. Gimana sih? Kan saya tanya, masa kita berdiskusi sama orang tidak jujur? Bilang saja, kalau itu kan urusan kalian, yang rasakan kalian, yang dosakan kalian. Kami cuma tahu saja. Kamu tanya lagi? Ngapain kamu nanya? Iya betul kan, tapi betul kan? Turunlah, nggak penting. Kan saya tanya, betul tidak? Maksudnya kan, kamu bilang kamu sudah punya suami. Gini, ada gini loh. kamu sama bintang Daud begitu. Bintang Daud apa bintang biarkan yang memfitnah, bukan. Biarkan yang memfitnah itu yang membuktikan. Kok kamu yang sibuk membuktikan? Ngapain apa? Dia buktikan sambil chat itu. Dia sambil chat begitu sampai viral itu loh. Dia waktu dia live, dia dengar. Waktu dia live itu kelihatan chatmu di situ. Yang aku kangen. Terus yang satu balas, kamu kangen mana? Kangen atas, kangen bawah. Saya kan masih pucuk. Saya bertanya-tanya selama 3 hari loh. Kangen atas, kangen bawah. Lah. Gini loh, gini enggak. Bukan. Aku gimana. Jadi teman-teman di sini bisa nonton ya kualitasnya, katanya ngajak debat apologetika tapi kayak gini kualitasnya Loading ini ya. Ya udah ada apa-apa lagi kan aja Loading. Tapi saya kangen sama kamu Yuli. Enggak. Saya bukan kangen lain loh, serius. Saya bukan kangen atas, kangen bawah. Tidak, saya kangen loh. Kamu tidak seperti yang dulu kamu lagi itu soalnya. Ya. Kamu udah berubah loh. tapi itu apa? Benar itu berapa malam kalian? Serius loh ini. Nggak ada yang benar. Kalau sampai kamu membuat berita itu, celakalah kamu ya. Saya berani tuh berkata, kamu yang akan celaka, kamu yang menyebarkan berita itu. Ya tapi kan nggak ada bukti, ada nggak buktinya? Nah tanya, itu Mata Pisau viral kan, teman-teman tanya netizen di bawah itu. Coba, nah merajuk. Gini loh, kalau seandainya saya nggak melakukan, tapi kamu maksa saya untuk mengakui hal yang tidak saya lakukan tanpa bukti apa-apa, logikanya itu gimana sih? Masa Nah, sekelas kenapa Loading kamu tidak botolnya bantah sama Mata kebangetan? Bisul?
Kamu tidak bantah sama mata bisul, kan dia yang kasih viral. Untuk apa? Untuk apa saya membantah? Apa keuntungannya? Toh hidup saya baik-baik saja kok dengan berita-berita hoaxnya dia. Katanya kamu dicerai, tidak kan? Sehat-sehat kan kamu kan? Aduh, gimana sih Nah, narasi-narasi saya itu nggak ada sebagai bukti kawan sama kan saya sekali. bertanya, Yuli kita ini kawan lama yang tidak bertemu loh. Kita kan kawan lama, kan? Yalah, ini teman-teman 3.300 lihat ya kualitasnya pendebat-pendebat agamanya kalian ini ya. Kita diskusi agama loh, Kok nyerang pribadi? Bukan, kamu Nanya dong sama nyerang Mas. pribadi kan itu viral. Saya kan bertanya kebetulan kamu di sini daripada saya tidak mendapat informasi yang dari mana-mana. Saya tanya Saya langsung kepada kamu. saya turun aja kalau gitu. Karena kamu juga Baju. beberapa kali aku lihat orang-orang Kristen kamu. Enggak, karena konten-konten kamu bukan konten-konten kamu juga konten-konten dari orang Kristen kok kamu dasar nggak punya Kan ide saya ya pakai konten-konten orang Kristen. Kenapa kamu marah-marah? Kenapa? Kalau saya usulkan Yuli, Nggak ada marah. Saya mau diskusi. Kenapa kamu kemana-mana? bukan saya kebetulan saya kemarin bertanya-tanya dalam hati, kok Yuli begitu ya? Yuli kan kawan saya. Kenapa dia sampai begitu kok sampai ke hotel sama bintang Daud? Kan saya bertanya. Kalau kamu nggak dirugikan satu perak pun, nggak usah ngebacot. Ngerti nggak? Ada Bukan nggak yang dirugikan dirugikan, dari masalahnya saya kenal kamu Yuli. Saya itu hati gimana ya? Langsung tiba-tiba dak-dik-duk begitu ketika mendengar kamu viral seperti itu loh. parah kalau ding? Udahlah. Lanjutlah kau diskusi. Nggak bener nih diskusi apa ini? Janganlah marah. Kau ini kenapa Yuli? Kenapa kamu? Kan saya bertanya sama kamu kan? Saya bertanya Kan sama saya kamu. sudah jelaskan. Karena saya Saya tidak kan mau sudah kawan saya di jelaskan. framing begitu. Sebentar loh ding, saya kan sudah jawab. Saya sudah nggak ngapa-ngapain. Namanya juga kebutuhan konten ya wajar lah mereka membuat berita-berita hoax. Masa kamu harus paksa aku? Iya kan aku nggak ada. Gimana sih? Saya tidak paksakan kamu untuk iyakan. Saya bertanya sama kamu, benar tidak? Kalau tidak benar, kenapa kamu tidak bantah itu mata pisau? Soalnya kan sambil kamu punya video nangis-nangis di oto, nangis di mobil itu. Kan begitu nangis. Tunggu. Kan sampai nangis-nangis itu. Hidungku. Bentar, hidungku habis dioperasi. Tunggu bentar. Sorry. Kalau kamu mau diskusi, bukan begini caranya. Kamu kan lagi di luar, kan tidak enak terganggu. Orang kalau berdiskusi luangkanlah waktu sungguh-sungguh. Nanti sebentar malam kalau kamu mau diskusi kamu naik, kita diskusi dua arah tentang konsep keselamatan ketuhanan boleh. Di sini kan kamu terganggu, tapi kamu sehat-sehat kan? Ya. Ya. Kalau ada apa-apa Walaupun lapor kamu aku ya. fitnah-fitnah. Kenapa? Enggak, kalaupun kau fitnah-fitnah aku nggak apa-apa gitu. Yuli, tanya sama netizen saya. Saya tidak pernah memfitnah kamu, tidak apa-apa. Cuma saya lihat video kamu, saya suka posting saja kan. Kok Yuli begini ya? Kan? Kok Yuli jadi begini ya? Begitu. Katanya Yuli pergi ke hotel sama bintang Daud, dibongkar di roasting kiri kanan kan begitu. Saya bilang, katanya ajaran kasih, tapi kenapa kok saling buka-buka aib begitu? Bukannya harus saling menutupi. Biar bagaimana kan kalian satu tubuh Kristus. Bagaimana kalian mau contohkan ajaran kasih itu kepada kami sementara kalian dengan kalian saja sambil buka aib begitu? Coba di mana coba? Nah, di mana ajaran kasih kalian? Oke, ajaran kasih itu jangan kamu lihat dari apa yang ditunjukkan sama dia, tetapi respon yang kamu harus tunjukkan kepada orang yang bersangkutan itu seperti apa gitu loh, Bang Lodin. Jadi nggak semua hal itu kita harus dengan ketika dia melakukan membuka aib kita balas seperti itu ya, enggak gitu toh. Justru dengan kesabaran kamu tidak merespon. Karena saya tahu bahwa mata pisau itu adalah ular beluda, tapi kalau kau juga itu ular patola tanah. Kamu itu ular apa ya? Ular yang di padang gurun itu. Jadi sama-sama ular ini kan. Jadi saya nah
ketika kamu berada di komal saya minta klarifikasi langsung dari kamu. Alhamdulillah, kawan lama saya yang mungkin menghilang karena membenci saya dulu, mengatakan bahwa saya penghujat, dia bisa datang ulang ke sini. Saya cari-cari kamu ke komal-komal loh, anjay. Bapak, kamu mau bilang aku kayak apa? Yang penting aku jangan tabola balik kayak kamu ya. Tidak apa-apa, tidak apa tak bola balik. Tetapi fakta membuktikan kan, kalian yang bukan tak bola balik lagi, tak acak-acak. Yang satu mengatakan Yuli ke apa, datang ke apa nih, datang ke Pak Bom-Bom. Setelah itu Yuli balik, mampir dulu sama Bintang Daud, habis ke Bali. Baru ketika dia mengangkat kamu ke Bali atau kemana, saya lihat foto-foto kamu memang lagi ke Bali. Kan kamu jalan tuh di tempat-tempat ibadah yang Bali-Bali itu kamu sendiri. Atau ada dia di belakang. Pelan-pelan saya nanti orang dengar. Bukan, kalau dua orang laki-laki dan perempuan sudah bersamaan di dua provinsi begitu kan kita nggak tahu. Jadi kemana-mana. Lah kan saya tanya, Jadi kamu anggap saya kemana-mana teman sih? apa musuh? Gimana mau dianggap teman sementara kamu aja perlakuannya seperti itu sama saya? Kan? Tuh. Saya kalau ngamuk begitu loh, saya langsung banting HP loh, serius. Saya kalau ngamuk saya banting HP loh. Saya tanya sama kamu, apakah benar itu semua yang terjadi itu betul? Kan dia kan Sudah bilang, ini aku sudah bilang ya, yang keempat kali ya, itu tidak ada yang benar. Namanya juga namanya baik. juga kebutuhan Dengar ya, konten, sama kayak tidak ada kamu yang benar. kebutuhan Oke, konten. baik. Jadi teman-teman, penjelasan dari narasumber saya langsung, ya kebetulan beliau juga kawan lama saya, penjelasan dari apa terduga pelaku langsung itu bahwa semua itu tidak betul, ya tidak betul semua itu. Nah, kalau memang hal itu tidak betul, berarti di sini tidak secara langsung bahwa ajaran kekristenan itu tidak ada ajaran kasih. Karena kenapa? Hal yang tidak betul seakan-akan mau dibuktikan menjadi betul. Saling memfitnah satu sama lain, saling menjelek-jelekan satu sama lain. Ini karena kenapa? Karena kalian jadikan yang bukan Tuhan jadi Tuhan karena salah dari akarnya. Jika Tuhan salah, seluruhnya pasti salah. Begitu. Ngawur kamu, jangan kemana-mana kamu, ya ampun. Makanya tema saya Oten ajaran bingung karena setiap hari cakar-cakaran. Di komal saya cakar-cakaran mereka. Saya nggak pernah menganggap, justru saya itu mengasihi dia dengan tidak merespon apa Inilah tempat yang aman, kita diskusi. Kan kemarin kita berdua sudah janjian kan? Janjian diskusi kan? Bahwa kita membahas tentang tema tentang ketuhanan dan tema tentang apa kan kamu nggak datang. keselamatan. Bagaimana? Tapi kamu nggak datang. Kamu nggak datang waktu itu. Kan janjian mau PK, biar masing-masing punya waktu. Kenapa saya datang ke Besok kamu? Bukan, kan kemarin kamu ngajak kemarin. Pas udah oke, ternyata kamunya nggak bisa. Bukan saya tidak bisa, saya bisa. Bagaimana, kapan atur waktu besok? Besok jam berapa? Besok malam? Atau sebentar malam? Besok lah boleh besok malam ya. Oke, siap. Tema keselamatan, tema ketuhanan dan tema keselamatan ya. Oke? Dua tema. Keselamatan aja lah ya. Keselamatan aja lah ya. Keselamatan menurut Islam dan keselamatan menurut Kristen. Oke? Boleh. Tapi tidak ada penyerangan pribadi atau apa ya, sepakat? Tidak ada. Tidak ada penyerangan pribadi. Dan kamu juga jangan menghujat lah ya. Jadi wanita cantik-cantik tidak boleh. Enggak ada. Malah Tuhan Yesus dong. Kita balik ini aja, balik sesuai dengan kitab kita masing-masing ya. Siap. Oke lah. Oke. Ayo Bang loading. God bless ya. Oke, siap. Ya, Yuli. Sehat selalu. Iya. Katanya tadi saya berdiskusi sama ada Pendeta Yuli, Ibu Pendeta Yuli, dia mengatakan
kalau ada yang Kristen mengatakan Tuhan itu banyak, itu berarti Kristen yang sesat, karena Kristen itu Tuhannya cuma satu saja. Itu bagaimana tanggapan Pak Agung Masak sebagai ahli biblika nih? Silakan, waktu dan tempat dipersediakan. Oke, saya jawab ya. Saya pastikan. Catat dulu baik-baik. Monoteis atau satu Allah atau satu dewa atau satu teis atau satu God 100% ajaran sesat. Tidak apa-apa. Ya, sebab seseorang bisa menjadi malaikat, dia harus seorang Allah. Malaikat adalah Yahweh atau setiap surga harus maha ahli atau ilah atau dewa di dalam bidang masing-masing. Jadi seorang malaikat harus seorang maha ahli di dalam bidangnya atau seorang Allah di dalam bidangnya. Contoh. Kalau ada pendeta mengatakan bahwa itu tidak benar, bagaimana? Kan bilang mau agama apapun dia Tinggal saja tidak mau. dengan fakta. Faktanya adalah para malaikat surga adalah para Allah atau para dewa atau para oknum-oknum yang sangat hebat di atas manusia biasa. Kalau ada pendeta yang mengatakan itu salah, Para malaikat pendetanya pasti sesat. oh pendeta kemarin Pak Pendeta Budi Asali, Budi Asali ini kan beliau biasa keluar di TV-TV. Dia bilang kalau paham seperti Pak Gumasak yang biblika itu salah katanya. Makanya saya heran gimana itu Pak Gumasak. Tolong luruskan dulu Pak Gumasak. Makanya saya buat tema Jadi Oten gini. ajaran bingung itu kan. Silakan. Jadi gini, para malaikat adalah para Allah yang sudah ada sebelum langit dan bumi dilahirkan. Jadi para malaikat itu adalah oknum-oknum yang maha ahli atau yang maha hebat, yang maha ajaib, yang dilahirkan oleh Yahweh. Sebelum langit dan bumi dilahirkan oleh Yahweh. Jadi para malaikat adalah hamba-hamba daripada Yahweh. Setiap malaikat harus Allah, harus maha ahli di dalam bidang masing-masing. Pak Gumasak, ini netizen saya ini mereka sangat senang sekali dengan penjelasan Pak Gumasak itu. Coba Pak Gumasak menjelaskan bagaimana Kristen yang sebenarnya itu harus bagaimana, pahamnya harus bagaimana itu Kristen yang sebenarnya. Ini netizen saya di bawah bilang lanjut. Mereka senang sekali. Silakan Pak Gumasak, silakan. Oke. Jadi para malaikat harus oknum yang Allah. Masuk oknum yang sangat ajaib atau oknum yang maha ahli di dalam bidangnya. Makanya gini, seorang malaikat ini pencerahan edukasi ini mereka catat semua. Apa Kristen coba adalah ulang Kristen adalah saya catat Kristen adalah orang-orang yang berusaha menjadikan dirinya
menjadi seorang Tuhan seperti yang diikutinya Tuhan Yesus. Oh. Pengikut Tuhan Yesus adalah harus Tuhan. Tuhan artinya orang-orang yang suci. Jadi setiap yang suci disebut Tuhan, atau yang sangat mulia, atau tidak berdosa, atau Kristus. Kristus artinya yang sangat mulia, yang sangat suci, yang tidak berdosa. Jadi Kristen artinya yang berusaha membuat dirinya seperti Kristus. Itu paham yang Jadi sebenarnya. Kalau ada yang Kristus atau Tuhan adalah, kalau ada yang mengatakan Tuhan cuma satu saja, kalau di Kristen itu tidak boleh 3 atau berapa, gimana gue masak? Coba tanggapinya gimana tuh? Senang sekali di bawah itu, orang-orang di bawah itu. Wih, abang satu. 100% sesat. Oh, 100% sesat. 100% sesat. Tuh. Sedang Senang sekali di Abraham, bawah itu. Bunda Rere, itu Abraham Momi. adalah Mereka senang. imam bagi orang percaya. Abraham adalah imam tertinggi bagi orang percaya. Oh. Artinya Abraham adalah pemimpin tertinggi bagi orang-orang percaya. Abraham tetap mentuhankan para malaikat Tuhan. Oh. Abraham mentuhankan para malaikat Tuhan. Oh, akhirnya dapat edukasi netizen saya di bawah itu. Itulah makanya Pahamnya. semua malaikat surga adalah Tuhan bagi Kristen. Kalau ada orang Kristen atau pendeta yang mau naik, mau bantah, gimana Pak Gumasak? Diculik Roh Kudus sudah ini barang. Ini gara-gara dari gereja-gereja tidak mau, yang kadaluarsa saja mereka lepaskan. Inilah orang-orang begini itu jangan kalian kirim ke Komal, kalian kirim ke rumah sakit jiwa, kalian kirim ke Komal. Apa yang mau kita dapat di sini? Jadi Ya, umat silakan. iblis, Hmm. umat iblis tidak bertuhan atau tidak memuliakan para malaikat surga. Karena malaikat surga adalah musuh abadi bagi malaikat yang iblis. Ya, ini saya catat luar biasa ya. Tuh. Banyak sekali Semua yang umat iblis, suka di bawah itu, Gumasak. semua umat iblis tidak memuliakan atau tidak bertuhan kepada malaikat surga atau malaikat Tuhan. Tuh, Bunda Lara juga semangat. tuh. Semua Bunda Lara malaikat juga surga semangat. musuh abadi bagi malaikat iblis. Tuh mama muda di bawah juga mereka bilang catat, Gumasak. Bunda Asti, siapa lagi? Bang Sakrepmu, Bang Riko, semua mereka catat di bawah. Jadi, Bunda Khadijah, mereka catat semua di bawah. seseorang bisa menjadi malaikat. Seseorang bisa menjadi malaikat, maka seseorang itu harus seorang Allah. Oh, Seorang yang ajaib. Seorang yang maha ahli. oh, Jadi kalau di bahasa dunia, ahli, bahasa surga maha ahli. Maha ahli artinya Allah atau ilah. Jadi setiap malaikat itu harus Allah, harus maha ahli di dalam bidangnya. oh. Itu. Semua malaikat dipimpin oleh malaikat tertinggi, yaitu Yesus Kristus. Oh, berarti Yesus itu malaikat ya? Makanya Yesus adalah perdana malaikat, Oh, perdana malaikat. para malaikat. Hijau, Yesus yang naik hijau. perdana malaikat masih bertuhan atau berjunjungan kepada Yahweh. Sabar, ada Pak Pendeta Sijo di bawah. Pak Pendeta Sijo naik dulu. Yesus yang perdana malaikat, pemimpin. Yesus yang perdana malaikat atau pemimpin para malaikat masih bertuhan atau berjunjungan kepada Yahweh. Berarti Yahweh Yesus ini- Allah yang beranak.
Berarti Yesus ini oknum para malaikat. Iya, dia salah satu Allah anak. Oh, dia salah satu Allah anak. Semua Allah dia malaikat Allah yang paling adalah terdiri. Allah anak. Allah anak yang tunggal. Apa? Semua malaikat adalah Allah anak yang tunggal. Saya rasa yang besar ini. Semua setiap malaikat adalah Allah anak yang tunggal. Tahu nih aku maksudnya Allah anak yang tunggal? Iya, gimana itu? Barang netizen di bawah semangat sekali mau dengar itu. Penjelasan lebih detail, Pak Gumasak, silakan. Jadi setiap malaikat pasti Allah anak yang tunggal. Artinya gini, semua malaikat pasti Allah yang tunggal. Karena ada Allah yang tidak tunggal. Iya. Oke, sabar Pak Pendeta. Sabar Pak Pendeta Gumasak, pelan-pelan. Di sini kita ada kedatangan Pak Pendeta Sijo. Pak Pendeta Sijo, menurut pemahaman dari Pak Pendeta Gumasak, beliau mengatakan bahwa Yesus adalah salah seorang oknum malaikat yang Allah. Itu bagaimana? Silakan Pak Pendeta Sijo. Pak Gumasak tahan dulu ya, biar kita mendapat edukasi karena saya catat di sini nih. Nih bukti saya catat nih. Silakan. Gumasak, kamu Kristen atau apa? Saya Kristen Tritunggal dan Kristen Trinitas. Apa itu Tritunggal? Allah Tritunggal. Apa? Apa itu Tritunggal? Allah Tritunggal adalah teknologi yang dikandung setiap orang-orang yang Allah. Jelaskan Tritunggal itu, Bang. Biar saya tahu apa itu Tritunggal. Jelaskan dulu, Bang. Allah Tritunggal. Contoh, seorang malaikat adalah Allah Tritunggal. Mana datamu? Oke. Oke, pakai data ya, pakai data karena netizen di bawah paham tunggu ilmu loh. Pakai komputer data enggak? ya. Pahamkah dirimu ilmu komputer, paham? Iya, silahkan. Mana datamu biar kita Sekarang buka. gini dulu, kutanya dulu. Kalau kau nggak paham ilmu komputer, nggak usah kau jelaskan Bibel, longor. Iya, ya, silahkan lanjut. Biar makanya saya mau belajar, Bang. Mau belajar. Oke. Dengarkan. Sebuah HP adalah smart Tritunggal. Tadi kan malaikat itu Allah kau bilang. Mana datanya? Iya, makanya gini, dengarkan dulu. Setiap malaikat adalah Allah Tritunggal. Apa itu Tritunggal? Ya. Tritunggal itu Di apa? dalam setiap diri malaikat, setiap diri malaikat adalah Allah Tritunggal. Mana datanya? Datanya mana? Dengarkan, kenapa setiap malaikat adalah Allah Tritunggal? Ya, setiap malaikat itu bisa mengerjakan semua pekerjaannya karena dirinya adalah Allah Tritunggal. Artinya, karena dirinya memiliki hardware yang Allah. Kemudian dirinya juga memiliki software yang Allah. Dan dirinya juga memiliki power yang Allah atau power yang sangat ajaib. Jadi seorang malaikat adalah Allah Tritunggal, artinya di dalam dirinya ada hardware yang Allah atau hardware yang sangat ajaib. Kemudian Lanjut, Bang. Lanjut. Mana nama ini? Terkancing dia Bang Sijo. Kenapa orang-orang seperti ini kalian kirim ke Komal, tidak kirim ke Pak Purnomo? Makanya di sini orang-orang seperti ini harus luruskan. Bukan hanya nanti internetnya yang terganggu, otaknya pun nanti terganggu.
seharusnya orang-orang begini sih Jo harus kalian luruskan. Karena kenapa? Takut menyesatkan orang-orang yang lain kan, begitu. Kamu kan tahu kita ini kan bersahabat. Nggak mau, dia Dia mau mau. meluruskan kita, dia yang mau Dia meluruskan kita. begini, bukan. Dia itu yang penting ada data, dia tidak berani bantah data. Kelebihannya Gumasak ini ketika kamu kasih data dia tidak berani bantah. Itu yang saya suka sama dia. Tapi kalau kau kasih dia penjelasan, itu seperti kau dikejar babi hutan itu. Cari jalan keluar itu kemana? Saya ngaku itu Bang Loding. Aku hanya minta data, enggak hanya internetnya yang terganggu, otaknya pun sudah terganggu. Masa Kristen sampai hardware begitu? Oke. Kan? Nanti kita kasih nanti dia naik ulang. Nah, bagaimana sih Jo? Ini kebetulan kamu hadir di sini luar biasa ini. Ini satu kebanggaan bagi saya luar biasa ini dengan kehadiran kamu. Karena memang berapa kali kalau saya selalu ikuti kamu ini orang itu kalau berbicara tidak lepas dari biblika itu luar biasa. Jadi tadi itu dari mana kau itu tadi yang membuat aku datang ke rumahmu ini. Aku kan Iya, masih tunggu ngantuk, tunggu dia punya signal. Dia itu biasa peliharaan saya di sini. Kemarin sudah dipasung tapi mungkin terlepas talinya. Kalau orang-orang seperti itu kenapa kalian kenapa tidak ingatkan dia itu? Dia itu seorang pendeta loh. Kemarin dia kasih dia punya SK. Jadi dia itu tadi menjelaskan itu tadi kan, ini Gumasa ini mana nggak ada datanya. Itu aja yang kalau ada datanya, saya nggak tolak. Itu Iya, pemahamannya. betul, itu yang saya Itu pemahamannya. Tapi kebanyakan saya lihat Kristen sekarang sih Jo, mereka itu melawan datanya sendiri. Kenapa begitu ya? Beda sama kamu. Kenapa begitu ya? Mereka melawan data sendiri tuh. Karena nggak bisa menyesuaikan lawan berbicara. Kalau saya kan menyesuaikan dulu lawan bicara saya. Iya, betul. Kalau kita membahas tentang Tritunggal ini sih Jo ya, merujuk di dalam Yohanes 3:16 itu kan bunyinya itu kan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah ini biasanya orang itu mereka jawab terputar-putar. Begitu, dan saya itu begini ya, selagi ada data saya terima, saya menghargai, yang penting ada data. Saya tidak suka itu tidak ada data. Jadi mereka kedepankan mereka punya asumsi. Begitu. Kalau sama kamu ini kan tetap harus ada data. Beda orang-orang Kristen lain sama kamu ini sih Jo. Kalau kamu ini kan data dulu baru berbicara, beda sama Kristen lain. Kalau Kristen lain itu berbicara dulu baru datanya ngawur. Makanya salah satunya hanya itu tadi, kita sesuaikan dulu lawan bicara kita ini gila atau enggak. Kalau dia gila kita pun gila gitu dia. Oh. Mungkin si Jo bisa Normal, kita pun normal gitu dia. Iya betul. Berarti kita menyesuaikan saja ya. Menyesuaikan saja siapa lawan bicara kita ya. Nah, boleh si Jo, boleh sedikit kita dua ngobrol-ngobrol sedikit. Bagaimana tanggapan si Jo di Yohanes 3:16 itu? Untuk mendapatkan hidup yang kekal itu, kita harus menuhankan anaknya, menjadikan anaknya Tuhan, atau menjadikan anaknya itu sebagai utusan Tuhan. Coba Sido jelaskan. Inilah yang saya maksud, kita harus sesuaikan terlebih dahulu. Nah, kita ini bahas tentang Tuhannya atau kita bahas tentang teks yang tertulis gitu dia. Kita sesuaikan dulu gitu dia. Kalau kita bahas teks tertulis sesuai dengan ada tertulis di situ belum berbicara tentang Yesus Tuhan. Ini yang saya maksud, bahwasanya kita harus menyesuaikan dulu. Kita tidak bisa paksakan pengajaran yang kita terima sementara yang diminta oleh orang itu sesuai dengan teks tertulis itu. Oke, Gumasa sudah datang. Saya ingin mau belajar. Silakan lanjut tadi, Bang. Lanjut tentang Allah Tritunggal tadi, Bang. Oke. Bagus sudah jaringannya, Bang? Udah bagus jaringannya? Silakan Gumasak. Katanya beliau tadi ini minta data sama Gumasak. Silakan Gumasak, silakan. Ya lanjut ya. Jadi gini, kalau saya bandingkan
kecanggihan saya dengan kecanggihan Yesus, ya, kecanggihan saya dengan kecanggihan Yesus, maka Yesus itu maha canggih bagi saya. Paham? Ya, lanjut Bang, lanjut. Nah, Abang udah mengakui karena Yesus lebih canggih dari saya, atau Yesus itu maha canggih dibandingkan dengan saya, maka bagi saya ada Yesus adalah salah seorang maha canggih atau salah seorang Allah. Allah artinya maha canggih. Ya, artinya setiap malaikat pasti seorang Allah atau seorang maha canggih. Kenapa setiap malaikat disebut harus seorang Allah atau seorang maha canggih? Karena mereka harus bisa mengerjakan perintah-perintah daripada si Allah Bapa, si Allah tertinggi, si maha canggih tertinggi, itulah Yahweh. Gitu. Jadi setiap malaikat adalah oknum-oknum yang maha canggih atau oknum-oknum yang Allah. Dengan kata lain, setiap malaikat harus Allah. Karena malaikat artinya menteri surga. Nah, apa itu Allah Tritunggal? Ya, Allah Tritunggal beda dengan Allah Trinitas. Allah Tritunggal adalah komposisi daripada diri setiap Allah yang tunggal. Setiap Allah yang tunggal harus Allah Tritunggal. Contoh, anggap saya ini seorang Allah. Maka saya memiliki tubuh atau daging yang Allah, daging yang sangat ajaib. Kemudian di dalam daging saya yang sangat ajaib atau yang tunggal atau Allah Tritunggal, di dalam diri saya ada 3 yang Allah. Itulah arti. Jadi Allah Tritunggal artinya unsur-unsur singkat A. Allah itu artinya pangkat atau gelar, bukan nama. Jadi saya juga adalah salah seorang Allah, salah seorang yang sangat ajaib. Ya, di mana keallahan saya atau di mana kesangat ajaiban saya? Ya, karena saya lebih hebat dari misalnya seekor semut. Jadi keallahan artinya kesangat ajaiban atau kesangat hebatan. Tapi seekor hewan tidak mampu menilai bahwa para malaikat adalah para Allah, para sang ajaib. Kenapa hewan tidak mampu melihat atau menilai para malaikat adalah para Allah atau para sang ajaib? Karena hewan memang otaknya rendah. Itu. Jadi setiap orang yang tidak mampu menilai para malaikat adalah para sang ajaib, maka otaknya masih botol. Itulah sebabnya umat-umat iblis disebut umat-umat botol. Karena mereka tidak bisa menilai bahwa para malaikat itulah para sang ajaib atau para Allah. Tapi sekalipun para malaikat adalah para Allah, para sang ajaib, di atas mereka masih ada Allah Bapa. Allah Bapa adalah yang melahirkan para malaikat. Allah Bapa artinya Allah tertinggi. Allah Bapa artinya sangat ajaib tertinggi.
Oh, lahir dia. nafasnya. Oke, bentar. Saya potong bentar, Guma saya, Bang ya. Tadi saya dengar tadi Allah melahirkan malaikat ya, Bang ya. Ini baru saya tahu, Bang. Benar itu, Bang? Betul. Oke, lanjut, Bang. Lanjut. Maka Allah pencipta yang dimaksud dengan Allah yang berurusan di dalam hal mencipta, dia harus Allah yang mampu beranak. Jadi kalau Allah mengaku-ngaku mencipta tetapi tidak mampu beranak, maka dia adalah penipu. Beranak di sini. Bible mencatat dan ilmu fisika mencatat. Saya potong sedikit. Yang dimaksud di sini beranak, apakah dia punya istri juga, Bang? Tidak harus punya istri. Oke, lanjut, Bang. Lanjut. Contoh, cara Yahweh, cara Allah Bapa untuk membuat 1 kilogram massa atau melahirkan 1 kilogram massa, dia harus mengeluarkan tenaga sebesar C kuadrat. Artinya gini, kalau kau nggak lulus fisika, jangan sok jago kau membahas Bible ya kawan. Iya. C kuadrat ini seberat apa, Bang? Sekuadrat ini. Saya kan mau tanya gitu dia. Sekuadrat di Apakah sini. dirimu tidak tahu apa arti C kuadrat? Iya, tidak tahu, Bang. Tidak tahu. Itu C kuadrat adalah kecepatan cahaya per detik. Oh, kekuatannya cahaya, Bang ya. Jadi kekuatannya cahaya. Untuk mendapatkan Kekuatan cahaya. Siapa yang telepon itu, Bang? sabar, Siapa yang saya telepon? ada panggilan. Angkat dulu, Bang. Angkat dulu, Bang. Angkat dulu, Bang. Aduh, Tuhan. Coba. Bagaimana kamu bisa luruskan itu coba? Kayaknya nggak bisa diluruskan ini, Bang. Hanya dia yang bisa mengajari kita. Kita tidak bisa mengajari dia orang seperti ini, kayak ini. Tidak, kamu kasih tekan dalil saja. Dia tidak akan bantah kalau dalil. Begitu. Karena saya juga pertama itu saya sampai masuk ke lubang dia itu. Dia kasih putar-putar saya itu. Oke, coba kita nanti sebentar lagi tanyakan. Mudah-mudahan dia mau ditanya ya. Jadi di sini saya lihat di sini asal asbun gitu dia. Apa saja yang ada di dalam hatinya itu langsung keluar aja, nggak dipikirkan itu. Benar atau enggak dipikirkannya itu. Oh, silakan Gumasa buka mute. Bang Gumasa. Oke, Bang Gumasa. Buka mute. Saya sudah mendapat banyak ilmu buka dari mute, Bang Gumasa, buka mute. Mute dibuka mute. Buka dulu mute-nya. Mute. Buka mute-nya. Mute dibuka. Kamera juga Mikrofon. dibuka. Ya. Buka Oke. kamera juga. Soalnya Bang Sijo mengatakan cuma asal bunyi. Coba kasih luruskan dulu biar kita dapat edukasi. Saya catat soalnya nih. Saya catat dari tadi. Silakan. Oke, Bang Gumasa, saya sudah dapat poinnya banyak sekali ilmu dari Bang Gumasa yang saya dapat. Di sini coba Bang jelaskan tentang Yohanes 1 ayat 1 ini, Bang. Bagaimana caranya menyampaikannya ini, Bang? Oke. Yohanes 1 ayat 1. Iya. Oke. Saya baca Yohanes 1 ayat 1. Jadi ini menceritakan komposisi daripada Yahweh kan? Pada mulanya sudah ada kecerdasan dan pengetahuan di kepala Yahweh. Baca dulu, Bang. Baca. Jangan dulu simpulkan, baca dulu. Oke. Baca dulu ayat itu dengan baik, baru simpulkan, Bang. Oke. Pada mulanya, oke.
Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Oke, saya jelaskan ya. Iya, iya. Jelaskan, Bang. Pada mulanya, di dalam kepala Yahweh ada kecerdasan dan pengetahuan. Nah, kecerdasan pengetahuan itu bersama-sama dengan tubuh yang Allah dan roh yang Allah. Allah harusnya sangat ajaib, ya. Pada mulanya firman harusnya kecerdasan pengetahuan. Firman itu bersama-sama dengan yang sangat ajaib. Apa itu? Apa itu? Hardware dan power. Dan firman itu adalah sangat ajaib. Iya, iya. Iya, Karena pengetahuan Yahweh atau firman sangat ajaib, makanya bisa dia mencipta segala sesuatu. Ini bukan menyangkut Yesus, belum. Yesus memang seorang Allah, seorang sangat ajaib. Tetapi bukan hanya Yesus seorang Allah, bukan hanya Yesus oknum-oknum yang Allah, para malaikat jugalah oknum-oknum yang Allah atau oknum-oknum yang sangat ajaib. Oke, Jadi- oke, Bang. Oke. Saya terima penjelasan Abang. Di situ kenapa dikatakan firman itu adalah Allah itu, Bang? Apa alasannya? Firman. Iya, apa Firman. alasannya? Firman artinya kecerdasan dan pengetahuan. Kecerdasan pengetahuan daripada Yahweh adalah Allah atau sangat ajaib. Allah di situ bukan oknum, tapi sifat. Jadi pengetahuan daripada si pencipta awal, pengetahuannya sangat ajaib. Atau Allah. Allah artinya sangat ajaib. Bukan proper name itu ya. Jadi contoh. Firman atau kecerdasan dan pengetahuan itu sangat ajaib, sehingga pengetahuannya dan kecerdasan yang sangat ajaib itu bisa menciptakan segala sesuatu yang dia kehendaki. Karena firman itu adalah kehendak. Jadi firman Sabar, izin. adalah Izin. kecerdasan dan pengetahuan. Oke, gue masak, izin dulu. Bang Sijo, bingung tidak? Iya, saya dapat ilmunya dapat ini. ilmunya, Nanti ilmunya iya. saya perhitungkan. Bukan. Ilmunya. saya mau sesuaikan dengan tema kan. Lanjut. Jadi gini, Mau apa nanti? Mau apa nanti? Yang mana ini yang apanya nanti? Saya sudah simpan semuanya ini. Yang mana yang ada kan nanti kebenarannya di situ dia. Ini nanti saya Jadi gini. harus kembali gitu dia. teknologi situ tadi, Bang. Tritunggal. Di situ Teknologi. tadi. Ya. Udah saya dapat. Di situ ayat 3 coba Abang baca ayat 3 itu, Bang. Ayat 3 itu. Ya, segala sesuatu dijadikan oleh firman atau kecerdasan dan pengetahuan. Nah, ini maksudnya karena para malaikat adalah para firman menjadi daging. Jadi yang menjadikan segala sesuatu yang ada di dalam bumi yang situ kosong. apa Bang Odoloding? Ada di situ soundcardmu yang buat kaca pecah, pang gitu, ada? Jadi gini, segala sesuatu dijadikan oleh para malaikat. Itu ayat 3. Berarti malaikat yang menciptakan gitu. Bedakan menjadikan dengan menciptakan. Apa yang dijadikan oleh malaikat, Bang? Para malaikat, contoh, membuat manusia dari tanah liat dibentuknya. Tetapi menciptakan itu melahirkan bahan baku. Yang melahirkan langit dan bumi dalam keadaan kosong adalah Sang Yahweh, Allah Bapa. Setelah langit dan bumi yang dalam keadaan kosong dilahirkan oleh Yahweh,
Kemudian para malaikatnya mengerjakan segala sesuatu atau menjadikan segala sesuatu di atas bumi. Jadi gini, Allah Bapa melahirkan bahan baku, para Allah Anak atau para malaikat mengerjakan sesuatu dari bahan baku itu. Ibaratnya seperti orang membuat kue, bahan baku dia tepung. Para malaikat membuat manusia dari tanah liat. Para malaikat membuat tumbuh-tumbuhan, menjadikan tumbuhan dari tanah. Jadi para Allah Bapa melahirkan langit dan bumi dalam keadaan kosong. Para Allah Anak atau para malaikat membentuk makhluk-makhluk sesuai dengan perintah Allah Bapa. Oke, Bang Gumasa. Oke. Jadi di sini berapa Allah yang menciptakan, Bang? Berapa Allah? Nah, bisa nggak kau pahami menciptakan dengan menjadikan? Ya, menjadikan. Berapa Allah yang menjadikan? Berapa banyak Allah yang menjadikan tidak terkira. Berapa Allah yang menjadikan banyak gitu ya, banyaknya. Nah, ganti gini biar kau paham. Berapa maha ahli yang menjadikan segala sesuatu. Allah artinya maha ahli. Jadi kalau di dalam Kejadian itu berbicara tentang Allah berfirman, jadilah terang itu, siapa yang menjadikan terang itu, Bang? Nah, jadi di situ dia pasti Allah Bapa. Pasti kalau dia dibilang menjadikan berarti Itu yang saya menyesal itu siapa? Coba sih Jo, kalau menurut Tapi gini Bang Lodin, dia Ya. pede sekali, walaupun tidak ada data, dia sangat pede mengatakan seperti itu. Seolah-olah dialah yang paling benar gitu dia. Nah, saya pernah kasih mentok dia itu di sini sih Jo. Coba sih Jo baca Kejadian 1 nomor 2. Saya kasih mentok dia di situ. Coba tes baca Kejadian 1 nomor 2. Kalau abang bisa kasih mentok, Bang, tapi kalau saya dia tidak akan dengarkan. Iya ya. Tapi kalau menurut sih bagaimana tanggapannya? Saya gini Bang. Kenapa saya lulus dari situ? Ya, kenapa saya iya kan tadi itu tadi semuanya kan. Sejauh apa ya bisa dijelaskannya gitu dia. Ternyata setitik pun tidak mengerti firman Tuhan gitu dia. Setitik pun enggak. Bagaimana menurut Sijo bisa lolos dari Kejadian 1 nomor 2 itu? Nah, di sini berbicara khusus kepada ini tadi, fokusnya kita tadi Bang ya. Berfirmanlah Allah jadilah terang. Dia mengatakan ada bahan bakunya gitu dia. Ini kan yang disampaikan dia ya kan. Dia sendiri yang menyampaikan kan gitu kan. Nah, ada bahan bakunya. Maka kita tanyakan di sini bahan bakunya itu apa gitu dia. Makanya dia lari ke roti tadi kan, buat kue. Jadi begitulah Sijo. Sebenarnya Sijo, ini Tuhan Maha Kuasa mau menunjukkan kepada Sijo. Beginilah kekristenan Sijo. Nah, ketika Sijo tidak bisa kita pungkiri. Kita lihat sekarang viral-viral kan, Kristen dengan Kristen itu saling bertentangan satu sama lain. Saling bergontokan satu sama lain. Dan itu memang sudah ditulis dalam Al-Quran. Quran surah Al-Maidah ayat 14. Mereka akan berselisih paham sampai hari kiamat. Makanya terkadang Komal saya ini terkenal sebagai tukang kasih bakalai oten itu. Bahkan semalam ada oten yang naik itu, suruh buka Matius 11:25, dia punya Bibel langsung. Dia bilang, saya punya Bibel ini telem ini. Kalau saya Bang Loding, saya nggak akan bertengkar. Karena apa yang tadi saya katakan, saya sesuaikan dengan lawan saya bicara, saya bilang. Nah, terus saya mau tanya sama Sijo nih. Saya mau tanya sama Sijo nih. Ini agak-agak maju sedikit. Apa yang membuat Sijo sampai sekarang itu masih meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Kalau saya pribadi, kalau kami orang Islam, tidak akan sempurna iman kami apabila tidak percaya ada sosok diturunkan di tengah-tengah Bani Israel dan memberitakan Injil. Jadi kami orang Islam itu percaya Yesus sebagai juru selamat bagi Bani Israel.
Nah, dalilnya ada di Kisah Para Rasul 3, di Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Seperti yang dijanjikannya, Elohim akan membangkitkan seorang juru selamat bagi Bani Israel. Nah, dan kepercayaan kami itu hanya sebatas juru selamat, bukan Tuhan. Jadi di sini yang harus kita diskusikan, Bang Sijo. Bang Sijo percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Saya percaya Yesus hanya sebagai juru selamat. Bisa tidak Bang Sijo membuktikan kepada saya berlandaskan dalil bahwa Yesus itu juga Tuhan? Sementara di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 di situ dikatakan, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Inilah sosok Elohim. Bagaimana cara kita mengenal Elohim itu? Dia tidak terlihat, dia tidak terhampiri. Coba bagaimana Sijo menjelaskan kepada saya itu? Bagaimana cara kita mengenal Elohim itu? Silakan. Oke. Siap. Di sini tadi kan Bang Loding mengatakan, apa sih yang membuat Sijo sampai saat ini percaya Yesus adalah Tuhan, kan gitu kan? Nah, ini yang ditanya saya kan? Iya kan Bang Loding? Menurut saya kan? Oke, kalau menurut saya ada penjelasan saya. Penjelasan saya seperti ini. Kita tidak usah dulu bahas kepada doktrinnya, kita tidak usah dulu bahas kepada pelajarannya. Yesus, kenapa saya menuhankan Yesus? Satu hal yang perlu diketahui. Ini karena Bang Loding bertanya kepada saya ya, jadi tanggapan saya pribadi gitu dia. Nah, saya membahas di sini hanya kemanusiaan Yesus. Tidak membahas dia firman, tidak membahas dia Tuhan, tidak. Tapi di sini kita boleh kita buka pikiran, buka otak masing-masing ya kan, agar kita bisa terima kemanusiaan Yesus bagi saya itu sempurna. Satu, itu sempurna. Itu dulu satu ya kan. Nah, kenapa saya katakan sempurna? Satu, tidak ada saya lihat dosa. Ya kan? Nah, ini kita fokus ya, fokus. Jangan kita nanti Tuhan, kita belum bahas Tuhan di sini. Jadi di sini saya kasih kepada Abang bahwasannya definisi menuhankan. Nah, kita masuk kepada apa yang dimaksud menuhankan gitu dia. Nah, menuhankan itu berbicara tentang takluk dan tunduk dan mau dikuasai oleh dia. Jadi di sini kita berbicara tentang juru selamat. Ini kedua juru selamat. Juru selamat Tuhan dan juru selamat bagi saya dia. Ya kan? Oke, kenapa dikatakan dia juru selamat? Nah, saya pribadi, si Jos pribadi manusia. Oke, dengar dulu. Belum selesai. Jadi di sini kita belum masuk kepada definisi. Definisi ini nanti terakhir gitu dia. Jadi saya jelaskan kenapa saya menuhankan Yesus. Dua tadi saya kasih bahwa juru selamat satu-satunya hanya dia, tidak ada yang lain. Gitu dia tadi. Nah, maka masuk kepada definisi menuhankan. Kenapa saya menuhankan Yesus? Saya akan kasih satu analogi kepada Bang Loding seperti ini. Saya punya banyak utang. Nah, utang saya sangat banyak dan tidak bisa saya bayar lagi. Utang ini karena banyaknya saya tidak bisa bayar lagi. Nah, orang yang saya punya utang sama dia kasih waktu sama saya. Seminggu atau 1 bulan. Kalau saya tidak bayar, saya menjadi budak atau milik kepunyaannya. Gitu dia. Nah, sampai tiba saatnya waktu itu jadi karena saya sudah menjadi milik dia sepenuhnya, saya tidak berhak untuk menolak apapun yang dia suruh kepada saya, gitu dia. Nah, di sini ada satu orang yang melihat saya menderita, tersiksa, kasihan dia melihat saya, gitu dia. Dia kasihan melihat saya. Nah, karena kasihnya kepada saya, dia bayar utang saya itu. Yang lain tidak bisa. Hanya satu orang ini yang bisa membayar utang saya itu. Nah, dia tanya majikan saya itu, berapa utangnya?
agar dia bisa ditebus gitu dia. Agar dia bisa bebas gitu dia. Karena dia kasihan melihat saya. Nah, maka dikatakanlah orangnya nominalnya sekian gitu dia. Nah, karena dia sangat kasihan melihat saya dan mau membebaskan saya, dia bayar utang saya itu. Oke, Jadi baik. setelah dia bayar utang saya ini, ya setelah dia bayar utang saya ini, saya seorang yang tidak punya apa-apa. Kemanapun saya tidak tahu gitu dia. Nah, jadi pada akhirnya karena dia yang sudah menolong saya harus takluk dan tunduk menghormati dia gitu dia. Nah, maka pada akhirnya saya mau menjadi miliknya sepenuhnya. Jadi karena saya sudah menjadi miliknya sepenuhnya, karena dia satu-satunya sebagai penyelamat dalam hidup saya harus menghargai dia dalam segala hal gitu dia. Jadi inilah dasarnya saya menuhankan Yesus. Silakan, Bang. Baik. Ketika Anda menuhankan Yesus dengan berlandaskan narasi-narasi yang Anda berikan itu, ketika diminta pertanggungjawabkan dengan data, pasti Anda tidak punya data. Di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah. Bentar. Ya, Saya sabar. luruskan dulu, Bang. Oh, Ini iya, tadi iya. kan kita sepakat ya dari awal ya. Menurut saya kan. Oke, menurut kamu, iya. Oke, baik, siap. Menurut Jadi jangan minta data. Maksud saya jangan seperti itu. Oke, siap. Karena ini menurut saya. Oke, siap. Oke. Sepakat. Silakan. Oke, sepakat ya. Kita apa dulu? Gantian dulu kita ngomong ya. Merujuk kepada Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Setiap orang. Islam percaya Yesus, Kristen percaya Yesus. Nah, sekarang menurut Kristen percaya Yesus sebagai Tuhan, menurut Islam percaya Yesus sebagai utusan Tuhan. Nah, dari manakah Kristen percaya Yesus sebagai Tuhan? Itu dari asumsi pribadi, dari karangan pribadi. Sebagaimana tadi Sijo mengatakan, ini dari pribadi saya. Berarti keimanan Anda itu berlandaskan pemahaman pribadi, bukan pemahaman kitab suci. Sementara Islam meyakini Yesus sebagai juru selamat berlandaskan perkataan Yesus. Sabar. Oke, silakan. Mute, dibuka mute dulu. Mute dibuka. Tetap. Ini kan menurut saya ya kan. Iya. Nah, jadi jangan kamu seolah-olah pergi kepada dalil karena ini pribadi gitu dia kan. Iya, oke, baik. Jadi jangan salah masuk kepada dalil gitu karena ini menurut pribadi gitu dia. Oke, baik. Sabar dulu Bang Sijo. Anda beragama Kristen, Anda punya kitab suci yaitu Bible. Saya beragama Islam, saya punya kitab suci yaitu Al-Qur'an. Saya mau tanya sama Anda dulu. Guna apa kita beragama punya kitab suci? Silakan. Guna apa? Apa gunanya kita beragama punya kitab suci? Iya, sekarang di sini Abang bertanya kepada saya menurut Kristen kan? Iya, menurut Kristen apa gunanya kita beragama? Iya. Bukan lagi punya kitab suci, silakan. Iya, bukan lagi menurut pribadi saya kan? Bukan lagi kan? Iya. Jadi kita akan menjawab bahwasannya buat apa Alkitab, ya kan? Buat apa kalian beragama itu punya kitab? Oke. Apa fungsinya kitab itu? Satu. Beragama itu satu agar tidak kacau. Agamanya agar tidak kacau, oke? Oke, kitabnya. Kitabnya untuk apa kitabnya? Untuk mengenal Tuhan. Mantap. Oke, lanjut. Oke. Nah, dengan apa gunanya kitab suci? Untuk mengenal Tuhan. Nah, sekarang kita kembali ke kitab suci. Menurut kitab suci, siapa yang Tuhan, Yesus atau Allah Bapa? Menurut kitab suci. Oke, menurut kitab suci dalilnya yang mana? Kenapa? Perkataan Yesus. Yang mana dalilnya? Dalilnya yang mana? Perkataan Yesus. Iya, yang mana dalilnya? Lukas Yang mana?
Lukas 4 nomor 8. Oke, Lukas 4. Nah, gini dia ya teman-temannya. Kita nggak masalah kok. Lukas 4 ya. Karena kan nggak mungkin juga kan keseluruhan kan. Pasti ada satu dalil ya kan. Lukas 4 berapa? Nomor 8. 8. Pencobaan di padang gurun. Oke, kita akan baca nomor 8 ya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Oke. Menurut Yesus siapa yang Tuhan di situ? Oke, perlu kita ketahui. Ini sesuai ayat ini kita bahas kan? Oke, sesuai ayat ini. Coba ya. Ini kita agar kita bisa terima, kita harus sesuaikan antara kita dan dengan Bang Loading. Jadi kita tidak keluar daripada konteks di ayat ke-8 ya. Oke. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Oke, di sini menurut Bang Loading, siapa yang dicobai oleh iblis? Yesus. Oke. Jadi kalaulah yang dicobai oleh Yesus, siapa yang dimaksud Tuhan Allah di sini? Bapaknya, kan dia datang diutus oleh Bapak. Nah, karena di sini kan berbicara tentang yang dicobai, Bang. Yang dicobai kan Yesus. Kan? Yang dicobai ini, Yesus. Yang dicobai adalah Yesus ya kan? Jadi di sini, makasih Abang Abiu, makasih jejak Tuhan kasih Allahmu. Ini kata Tuhan Allahmu di sini. Yesus yang berbicara kan? Silakan. Oke. Jadi di sini secara tidak langsung Yesus mengatakan bahwa Dia Tuhan dan Allah gitu dia. Oke, baik. Gantian kita ya. Nah, ketika Anda bernarasi seperti itu, disitulah tema saya saya bisa membuktikan bahwa tema saya itu benar. Oten ajaran bingung. Karena kenapa? Ketika Yesus mengatakan, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu. Berarti Yesus mengatakan, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepadanya. Nya itu merujuk kepada siapa? Oke. Nya itu merujuk kepada Yesus. Apa sosok yang lain? Coba cari. Iya. Kita di sini Yesus ingin penyembahan itu hanya kepada Tuhan dan Allah. Nah, kalau kita tidak bahas dengan dua naturnya Yesus di sini, berbicara tentang Tuhan Allah. Nah, di situ kuncinya. Di mana dui naturnya itu? Coba kasihkan sama saya, kita kaji. Ayo. Itu saya nggak bahas itu. Saya nggak bahas itu. Ini saya mengakui bahwasannya penyembahan. Bentar. Penyembahan ini yang abang mengatakan harus menyembah kepada Tuhan Allah. Siapa yang dimaksudkan gitu kan? Iya, siapa itu? Kepada Tuhan Allah yang dimaksud di sini adalah kepada Allah agar jangan salah sembah. Itu dia. Oke, berarti di situ ada Allah, ada Yesus. Benar? Iya, Yesus itu. Oke. Yang mana Tuhan langit dan bumi? Yang Allah. Allah, berarti Yesus bukan Tuhan. Itu abang tanya doktrin kan? Itu kalau lepas dari ini kita bahas ayat ini aja, 8 ini saja di sini. Nah, saya kan tadi sudah jelaskan. Ini sesuai dengan ayat ini, Yesus mengatakan jangan salah sembah. Jangan mencobai. Iya, poinnya di situ yang saya tanya. Tapi Yesus berkata, sabar. Yesus berkata, lanjut. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepadanya sajalah engkau berbakti. Nya itu siapa? Merujuk kepada siapa? Nya. Hanya kepadanya lah saja engkau berbakti. Coba baca. Kepada Allah. Berarti di sini sudah tertulis secara eksplisit bahwa Yesus mengatakan kepada iblis, jangan, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu.
Berarti Yesus menyuruh iblis itu untuk menyembah kepada siapa? Tuhan Allah. Tuhan Allah, bukan kepada Yesus kan? Iya, menurut ayat ini bukan kepada Yesus. Nah, berarti menurut Yesus siapa yang Tuhan, dirinya atau Allah? Oke. Di sini Ah. dikatakan Yesus tidak mengatakan dia Tuhan Allah, karena abang kan tidak mengakui Yesus itu. Yesus berkata kan. Nah, Yesus berkata di sini. Kita kupas hanya ayat ini saja ya. Kita tidak Iya, lari silakan. kemana-mana. Nah, kita tidak Iya, lari silakan. kemana-mana. Nah, kita tidak ambil ayat yang mana. Kita tidak bahas Yesus Tuhan atau manusia. Kita tidak bahas itu di sini. Oke. Loh, bukan Maka- begitu. Begini, sabar, jangan Anda Kecuali membatasi. gini bang, Yang saya- kecuali gini. Menurut si Jo, menurut kalian Kristen, Yesus itu Tuhan atau bukan? Itu bisa. Tapi ini bukan begitu sih, Jo. ini saya Begini sih, bahas ini Jo. bang. Dengar dulu. Bentar dulu. Di sini kan pertanyaan dulu. Pertanyaan misalkan seperti ini. Apakah Yesus itu Tuhan? Abang bilang seperti saya kepada kami orang Kristen. Jawaban kami, Yesus itu adalah Kristen. Apa tadi? Yesus itu adalah Tuhan, ya kan? Nah, itu jawaban kami semua Kristen mengakui, ya kan? Nah, tapi kita tidak bahas di sini tentang Tuhan. Nah, siapa yang Tuhan abang bilang kan? Di sini kepada siapa menyembah? Kenapa dikatakan jangan engkau mencobai? Siapa yang tidak dicobai? Tuhan Allah, saya bilang. Oke, saya Bukan lanjut. itu Saya lanjut sih, sebentar. Jo. Saya lanjut Bagaimana sebentar. sih, Jo? Saya lanjut Saya sebentar. tahu kamu tidak mau. Saya tahu kamu tidak mau jujur. Begitu. Poinnya Dengar, di situ Bang, dengar. saja. Ini ayat ini. Ini abang. Pemahaman Dengar Anda, dulu, dengar. Stop dulu. Kecuali abang mengatakan dari mana dasarnya si Jo menuhankan Yesus. Kalau berbicara tentang Kristen, otomatis telah berbicara tentang Bible. Karena kenapa? Karena kalian Kristen itu punya kitab suci, yaitu Bible. Begitu. Bukan berarti menurut kamu, bukan menurut kamu. Menurut yang tertulis di dalam Bible, Yesus itu apa? Tuhan, hantu, hutan, tuman. Jangan kau, aduh. Itulah teman-temannya. Kalian sudah melihat kan tidak jujurnya mereka dalam menyampaikan satu kebenaran kan, menutup, mereka takut. Mungkin dia berbicara tadi itu saking takutnya perpuluhan hilang kan. Sudah sabar saya dari tadi itu, jangan mutar-mutar. Kalau berbicara tentang Kristen otomatis telah berbicara tentang Bible, karena Kristen punya kitab suci yaitu Bible. Teman-teman, di sini sudah mau masuk waktu maghrib ya. Saya izin undur diri dulu. Nanti setelah sholat isya baru kita lanjut lagi ya teman-temannya. Buat abang-abang yang sudah memberikan apa, saya gift. Terima kasih. Semoga apa yang kalian berikan itu bisa menjadi amal baik dan Allah Subhanahu Wa Taala lipat gandakan apalagi yang kalian berikan kepada saya ya. Dan semoga gift yang kalian berikan ini